Halo semuanya, yuk jalan-jalan lagi bersama aku, Claudia Cici. Setelah sebelumnya aku ngajakin kalian buat explore villanya by Fresh by Farm yang punya view yang cantik, kali ini aku mau ngelanjutin perjalanan ke Sanggauledo, melihat beberapa riam atau air terjun yang ada di sana. Dan aku akan infoin ke kalian juga penginapan aku selama di Sanggauledo. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Guys, kita lagi di gerbang perbatasan antara kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Jadi seperti ini bentuknya. Kemarin kami berangkat dari Singkawang sekitar jam 9 atau jam 10-an. Sekarang kita memasuki daerah Pendareng. Nah sebenarnya nih nama aslinya itu tuh Vandering guys. Jadi ada ala-ala Belandanya. Karena memang dari info yang aku baca, dulunya itu daerah ini pernah menjadi benteng tentara Belanda di masa kolonial. Daerah ini terkenal karena jalannya yang berkelok-kelok dan banyak tikungan tajam. Jadi kalau melewati jalan ini mesti ekstra hati-hati. Kalau kalian tahu Bukit Seha, nah itu 11-12 lah ya sama Pendareng ini guys. Dari Singkawang ke kota Bengkayangnya itu sendiri, perjalanannya memakan waktu sekitar 2 jaman. Nah, dari Bengkayang ke Sanggauledonya itu masih sekitar 1,5 jaman lagi. Melewati daerah Pendareng ini, kalian jangan kaget kalau di sini nanti ada beberapa titik di mana kita bakalan dimintai seikhlasnya oleh beberapa orang yang ada di tepi-tepi jalan, guys. Kemarin kami ada di 2 titik. Kalau istilahnya di Jalan Puncak Bogor itu ada Pak Ogahnya, guys. Oke, lanjut. Untuk kondisi jalan di Bengkayang seperti yang kalian lihat ya guys, belum 100% mulus. Ada jalan yang bagus, ada juga yang seperti kalian lihat ini. Kita udah sampai di Pasar Bengkayang. Kemarin kami singgah untuk makan siang di Pasar Bengkayangnya. Setelah makan siang sekitar jam 1, kami langsung gaskan menuju Sanggauledo. Nantinya kami akan singgah ke penginapan dulu, namanya penginapan Hana. Dan aku tentunya juga akan review penginapan Hana ini. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin kalian buat ke Riam Ampang dulu. Nah guys, ini sebenarnya keesokan harinya ya. Jadi setelah sarapan kami langsung ke Riam Ampang. Kami sarapannya itu di pasarnya ya guys ya, karena di penginapannya itu tidak menyediakan sarapan. Jalan masuk ke Riam Ampang ini, jalan utamanya sama dengan kalau kalian mau ke arah Riam Merasap, Riam Panggar, Riam Parenge itu sama guys. Cuma kalau ke riam-riam yang aku sebutin tadi, nanti tuh ada belokan ke kiri yang ini. Nah kalau ke Riam Ampangnya itu kalian terus aja lurus aja. Kemudian untuk akses jalannya seperti yang kalian lihat, ya lumayan cukup bagus ya guys ya. Perjalanannya dari depan tadi itu nggak terlalu jauh, sekitar 10-15 menitan lah guys. Nah sampai di sini ada tulisan objek wisata Riam Ampang. Dan selain tulisan itu tadi nggak ada petunjuk-petunjuk yang lain guys, kayak gerbang atau apa itu nggak ada ya guys ya. Yang jaga juga nggak ada. Nah sekarang kita mau parkir dulu. Dilihat dari depan tadi kan ada 2 jalan masuk nih guys. Karena nggak ada petugas atau apapun buat ditanyain, jadi kami cek dulu. Dan ternyata masuknya lewat jalan yang ini ya guys ya. Nggak lama jalan, kami tuh ketemu dengan penduduk setempat. Dan setelah ngobrol sebentar, ternyata kami dapat info, ternyata di sini tuh belum ada pungutan kontribusi secara khusus. Nah tapi kemarin kami bayarnya 5.000 per orang. Hitungan yang orang dewasa aja yang dihitung itu ke ibu ini. Nah untuk medannya itu ke air terjunnya nggak susah dan nggak jauh guys. Itu kalau jalan kaki ya sekitar 5-10 menitan. Dan itu medannya nggak susah, ini buktinya bocil-bocil aja mampu guys.
Jadi kita melewati jalan kebun warga, dan kita juga akan menjumpai warga yang lagi beraktivitas dan mereka ramah-ramah guys. Kita udah mau sampai guys. Untuk sampai ke Riamnya kita harus turun lewat tangga, jadi harus hati-hati ya guys ya. Suara gemericik air terjunnya udah kedengaran dan welcome to Riam Ampang. Begitu sampai di sini langsung terasa hawa sejuknya guys. Dan senengnya lagi pas aku kesini tuh pas nyampe nggak ada pengunjung lain guys. Jadi bisa puas dinikmati sendiri. Untuk airnya ini dingin dan jernih guys. Kalau di foto itu airnya tampak kehijauan, agak toska-toska gitu. Dan suasana di sini tuh tenang banget guys, bikin betah. Untuk ketinggian air terjunnya itu sekitar 10 meteran ya guys. Jadi bukan tipikal Riam yang tinggi. Nah, untuk di sini aktivitas yang bisa kalian lakuin itu kalian bisa berendam, kalian bisa berenang, bermain air, atau buat kalian yang mageran kayak aku, kalian juga bisa menikmati keindahan Riamnya dari pinggir kolam ini. Nah, biasanya Riam Ampang ini juga dipakai buat berkemah guys. Dan asli di sini itu view-nya keren sekali, lebih keren dari di videonya kalau kalian langsung datang ke sini. Nah, cuman kemarin aku melihat ada cukup banyak sampah di sekitar lokasi Riamnya ini guys. Jadi please banget buat kita semua, mari kita jaga kebersihan lingkungan. Mau itu di tempat wisata atau dimanapun, kita tetap menjaga kebersihan lingkungan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian untuk posisi Riam ini kan ada di tengah hutan ya guys ya. Jadi di sini tuh rimbun banget. Pokoknya asik banget buat kalian yang mau nenangin diri. Kalau lagi nggak ramai tentunya ya guys ya. Cocok buat kalian-kalian yang introvert kayak aku. Aku yakin sih kalau misalnya tempat ini dikelola dengan serius, bisa menjadi salah satu objek wisata yang wajib banget buat yang mau ke Bengkayang. Nah, tentunya pengelolaannya dengan tetap memperhatikan kealamian dari Riamnya itu sendiri. Dan setelah puas main di Riam, kita mau pulang. Jadi ini mesti naik ya, dan naiknya ini nanjak guys. Tadi turunnya mesti hati-hati, naiknya juga mesti hati-hati plus ngos-ngosan. Nah, habis ini kami mau ke satu Riam lagi, namanya Riam Panggar. Tapi sebelum ke Riam Panggar, aku mau ngeliatin ke kalian penginapan yang kami tempati selama di Sanggauledo. Ini dia tampilan depannya, namanya penginapan Hana. Di sebelah penginapan ini ada warung nasi padang. Jadi untuk urusan makanan itu nggak masalah, nggak perlu nyari jauh-jauh, tinggal ngesot aja. Ini untuk area resepsionisnya cukup luas. Kemarin aku juga agak kesulitan cari info tentang penginapan di Sanggauledo ini. Dan ini aku bakal kasih info ke kalian selengkap-lengkapnya tentang penginapan Hana ini. Untuk tipe kamar ini dia punya banyak ya guys ya. Bahkan untuk yang ramah kantung atau kalian yang backpackeran juga ada kamar mulai dari 75.000. Dan semua harga kamar ini tidak termasuk sarapan ya guys. Kalau kemarin kami pesan tipe yang double room. Untuk sandal dilepas dan diletakkan di rak ini ya guys ya, di bagian depan. Nah, kamar kami itu ada di lantai 2. Kita naik via akses tangga. Ini ruang tamu lantai 2. Dan ini kamar kami nomor 220. Ini dia tampilan kamarnya guys. Di kiri pintu masuk ada toilet. Kemudian kamar ini dilengkapi dengan 2 single bed. Tapi ukuran single bednya ini besar ya guys ya. Jadi bukan yang single bed biasa, ini lebih besar. Jadi muat untuk 2 dewasa dan 2 bocil seperti kami ini. Dan ini tampilan tempat tidurnya. Selimutnya itu selimut bulu ya guys ya, selimut bulu yang lembut itu tuh loh guys. Dan lucunya ini kan ada gambar karakter nih, superhero sama Hello Kitty. Berasa di rumah kan guys.
Kamar ini udah dilengkapi dengan AC, ada jendela juga, ada kaca panjang, kemudian di bawahnya ada meja. Di atas meja disediain 2 handuk, kemudian ada remote-remotan, 2 botol air mineral, dan ada asbak. Ini dia menurut aku minusnya di sini. Sepertinya pengunjung itu diperbolehkan merokok di kamar. Jadi pas pertama kali masuk ke kamar ini tuh masih bau rokok banget. Sampai kami minta disemprotin pengharum sama petugasnya. Kamar ini dilengkapi dengan TV. Di bawah TV-nya ada kayak jemuran buat nyimpen-nyimpen handuk. Kemudian tadi yang di dekat meja tadi itu ada colokan. Nah, sekarang kita ke toiletnya. Posisinya lebih tinggi dari kamarnya, jadi ada tangganya. Dan untuk kamar mandinya ini ada showernya, tapi tidak ada water heaternya ya guys ya. Untuk klosetnya itu kloset jongkok. Dan balik lagi ke jalan-jalannya, kita akan ke satu Riam lagi sebelum kita ke kota Bengkayangnya, namanya Riam Panggar. Dan tentunya aku bakal ulas lengkap seperti biasanya. Tungguin video aku selanjutnya ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.